Novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati merupakan karya Brian Krishna yang diterbitkan oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Novel ini pertama kali terbit pada Januari 2025 dan terdiri atas 216 halaman dengan ukuran buku 13,5 x 20 cm. Buku ini memiliki ISBN dengan nomor 9786020531328 dan termasuk dalam genre fiksi kontemporer dengan nuansa drama psikologis. Tema utama yang diangkat dalam novel ini adalah kesehatan mental, depresi, makna hidup, dan kemanusiaan. Latar tempat cerita ini berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dengan tokoh utama bernama Ale yang menjadi pusat penceritaan dan konflik batin dalam novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silmi Nur Afidah dengan NIM 203240001 kelas 3A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Balai Bandung. Di sini saya akan mereview novel yang berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna. Sekarang kita masuk ke kisah yang menjadi inti ceritanya. Novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini berpusat pada sosok Ale, seorang laki-laki yang berusia 37 tahun yang sejak kecil hidupnya dalam tekanan psikologis. Ia tumbuh di lingkungan yang tidak ramah, di mana ejekan dan perendahan menjadi bagian dari kesehariannya. Luka itu tidak benar-benar sembuh, bahkan terus ia bawa hingga ia dewasa. Di usia matang, Ale hidup sendiri di ibu kota dan bekerja sebagai karyawan kantoran dengan rutinitas yang monoton. Dari luar, hidupnya tampak baik-baik saja, akan tetapi di balik itu, Ale merasa kosong, kesepian, hampa, dan tidak dianggap. Ia sering menjadi korban perlakuan tidak adil, baik di lingkungan kerja maupun dalam relasi sosialnya. Kondisi ini membuat Ale mengalami depresi berat dan kehilangan makna hidupnya. Pada suatu titik, Ale merasa sudah tidak memiliki alasan untuk bertahan hidup. Ia mulai menyusun rencana untuk mengakhiri hidupnya dengan rapi dan tenang. Namun sebelum itu terjadi, Ale memiliki satu keinginan terakhir yang sederhana, yaitu ia ingin makan seporsi mie ayam favoritnya. Keinginan kecil ini justru menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang tidak pernah ia bayangkan. Hari itu, warung mie ayam langganannya berubah menjadi tempat pertemuan yang kenyataan hidup dan pahit. Pemilik warung tersebut meninggal dunia. Dan Ale secara tidak sengaja terlibat dalam berbagai situasi yang membawanya keluar dari rutinitas sepi yang selama ia jalani. Perjalanan Ale tidak berhenti di sana. Ia justru mengalami berbagai kejadian keras dan tidak adil, termasuk kekerasan, salah tuduh, dan perlakuan semena-mena dari sistem yang seharusnya melindunginya. Namun di tengah kondisi yang gelap itu, Ale bertemu dengan orang-orang dari lapisan masyarakat yang selama ini sering dipandang rendah, seperti penjahat kelas kakap yang bernama Murad, Momilaus, Juleha, Ipul, Bu Murni, Pak Uju, Pak Jipren, dan Pram. Anehnya, justru dari mereka lah Ale merasakan penerimaan. Ia mulai diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai bahan ejekan atau beban. Dari interaksi sederhana dan pengalaman pahit itulah, Ale perlahan mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Tanpa ia sadari, keberadaannya ternyata membawa arti bagi orang lain yang selama ini merasa tidak berguna. Justru memberi dampak positif bagi lingkungan yang di sekitarnya. Kesadaran ini membuat Ale mulai sadar bahwa ia akan hidup sekali lagi dan memutuskan untuk tidak mengakhiri hidupnya. Selain itu, novel ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari novel ini yang pertama,
temanya sangat relate dan relevan karena novel ini mengangkat isu kesehatan mental, perundungan, dan kesepian. Dan tema yang sangat dekat dengan realitas masyarakat modern, khususnya di lingkungan kerja dan perkotaan. Yang kedua, gaya bahasa sederhana dan juga bahasa yang digunakan tidak rumit, mudah dipahami, namun tetap mampu menyampaikan emosi dan pergulatan batin tokoh secara mendalam. Yang ketiga, novel ini memiliki karakteristik kuat. Tokoh Ale digambarkan secara manusiawi, penuh luka, dan tidak dibuat berlebihan. Pembaca dapat merasakan empati dan kedekatan emosional dengan tokoh. Yang keempat, pesan kemanusiaan yang kuat. Novel ini menunjukkan bahwa harapan bisa muncul dari hal-hal kecil dan dari orang-orang yang sering dianggap tidak penting oleh masyarakat. Simbolisme yang sederhana tapi bermakna. Mie ayam menjadi simbol kehangatan, rutinitas, dan alasan kecil untuk bertahan hidup, yang membuat cerita terasa unik dan membumi. Di samping kelebihan novel, ada juga kekurangan novel ini. Yang pertama, alurnya cenderung lambat. Bagi pembaca yang menyukai cerita dengan konflik cepat dan dinamis, novel ini bisa terasa berjalan pelan karena fokus pada refleksi batin tokoh. Yang kedua, nuansa cerita cukup berat, yaitu tema depresi, kekerasan, dan ketidakadilan sosial, membuat novel ini kurang cocok bagi pembaca yang sedang mencari bacaan ringan atau hiburan semata. Yang ketiga, beberapa adegan terasa gelap dan keras. Penggambaran realitas sosial tertentu bisa terasa cukup ekstrem dan mungkin tidak nyaman bagi sebagian pembaca yang sensitif. Melalui kisah Ale, novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati menyampaikan amanat bahwa hidup tetap memiliki nilai. Seberat apapun keadaannya, rasa putus asa, kesepian, dan kelelahan mental bukanlah bentuk kelemahan, melainkan tanda bahwa seseorang sedang berjuang menghadapi luka batin yang tak terlihat. Novel ini juga mengajarkan bahwa manusia sering menilai orang lain hanya dari penampilan, status, atau masa lalunya, tanpa memahami beban dan cerita hidup yang mereka pikul. Padahal, setiap orang memiliki pergulatan masing-masing yang tidak selalu tampak di permukaan. Selain itu, novel ini menegaskan pentingnya empati dan sikap kemanusiaan. Tindakan sederhana seperti mendengarkan, membantu tanpa menghakimi, dan menghargai sesama dapat memberikan pengaruh besar serta menumbuhkan kembali harapan dalam diri seseorang.